Reja Gratis ke Polda Metro Jaya dugaan 3 pasal dikenakan. Namun seiring waktu belum penetapan atau dugaan belum P21, akhirnya kita mengajukan ke PH-nya untuk menggugat Reja Gladys yang melapornya ke PN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan disidangkan pada tanggal 28 Rabu. Nah, Abang mendengar dan melihat analisa hukumnya, sudah tepatkah dia menggugat dengan dugaan 100M? Ya, terima kasih rekan-rekan wartawan. Perkenalkan saya Rehat Huta Barat selaku praktisi hukum. Untuk menanggapi tadi pertanyaan rekan-rekan wartawan yang menyatakan bahwa saat ini memang kita juga udah ada melihat beredar di media bahwa NM menggugat RG mengatakan gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan gugatan Wan Prestasi. Saya melihat kalau gugatan ini Wan Prestasi, ya secara hukum normatif kita, sekalipun NM ini sekarang masih dalam proses pidana, itu tidak ada masalah karena ini punya jalur hukum yang berbeda. Ini adalah gugatan non prestasi dan perdata. Itu makanya masuk ranah hukumnya adalah didaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan akan sidang pertama akan dimulai pada 28 bulan ini tahun 2025. Dan terkait tentang masalah gugatan, poin gugatannya itu 100 miliar, saya melihat itu mungkin gugatan materialnya nggak segitu, tapi itu pengglobalan mungkin dengan gugatan immaterial. Jadi yang namanya gugatan immaterial itu kalau memang nanti bisa, itu harus dibuktikan. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk seenaknya aja bikin kita gugat 100 miliar gugatan immaterial. Itu supaya itu bisa bernilai harus dibuktikan kerugian immaterialnya itu dari mana. Itu harus dibuktikan nanti. Jadi hal itu saya pikir nanti hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menangani perkara ini akan secara cermat dan teliti dan dengan penuh segala pertimbangan untuk melakukan putusan terhadap kerugian immaterial. Kerugian immaterial ini pada umumnya ya jarang dikabulkan, paling dikabulkan itu kalau memang benar bisa dibuktikan bahwa memang akibat daripada Wan Prestasi ini jadi banyak timbul kerugian-kerugian. Itu ya tentu majelis hakim lah nanti yang menimbang itu setelah para pihak penggugat, pihak tergugat, tentu pihak penggugat ini kan NM ini melalui pengacaranya kan dengan diargumentasikan gugatan segitu 100 miliar, dia harus bisa buktikan itu. Ya kalau benar-benar dia buktikan, ya dan hakim yakin memang akan kerugian segitu dan wajar secara dengan aturan hukum, ya akan dikabulkan. Tapi ya itulah nanti. Tapi sebaliknya juga kalau hakim juga melihat gugatan yang diargumentasikan itu secara tegas dan jelas tidak bisa dibuktikan senilai itu, ya nanti hakim akan melakukan putusan tentu yang menurut hakim kalaupun ada kerugian immaterial berapa itu nanti yang dikabulkan. Dan tentu juga penggugat ini juga kan akan membuat satu argumentasi hukum juga terhadap gugatan ini, saling membuktikan lah nanti mereka yang tergugat akan saling bisa mengargumentasikan sesuai dengan argumentasinya dan harus didukung dengan bukti. Itu kalau di perdata ini, apalagi ini masalah Wan Prestasi ya. Tapi dengan proses gugatan PH dari Nikita Mirzani ini kan proses P21 ini juga masih dipertanyakan lah, masih P19. Dengan proses ini apakah nanti poin benang merah kalau ini udah P21, apakah gugatan juga akan dilihat juga dengan proses yang masih berjalan? Itu tadi yang saya bilang. Jadi kalau gugatannya ini gugatan Wan Prestasi, ini sebenarnya dua jalur hukum yang berbeda. Ya. Kalau misalnya dia tadi misalnya terkait dengan laporan pidana oleh RG terhadap NM, itu yang dilakukan gugatan terhadap itu biasanya secara aturan hukum
apabila karena NM ini kan sudah ditahan. Jadi apabila nanti NM ini masuk P21 ya, terus tahap 1, tahap 2 diterima jaksa, artinya kalau diterima tahap 1 2 kan berarti dianggap unsur pidana 2 alat bukti sudah terpenuhi, makanya masuk di P21 dan tahap 1, P21 tahap 2, maka jaksa akan melakukan dakwaan masuk ke persidangan. Kalau nanti dalam persidangan dinyatakan bahwa NM ini tidak terbukti, maka harus dibebaskan dan ingkrah di PN, ataupun misalnya dibebaskan ingkrah di PN, barulah dia bisa melakukan gugatan terhadap ini ganti rugi. Masalah berapa ya nanti akan ada hitungannya kan, dan itu bisa dia gugat di situ institusi Polri dan kejaksaan kan gitu. Kalau jalur itu ya. Tapi tentu di dalam pengadilan tingkat pertama pun ini misalnya dia bahwa dikatakan tidak terbukti, tentu jaksa kan kemungkinan besar banding, ya kan? Di banding pun dikatakan misalnya ini dikuatkan ini putusan pengadilan negeri, kan masih bisa kasasi. Kalau di kasasi sudah dinyatakan menguatkan juga putusan pengadilan negeri dan PT, ya kan? Ini ingkrah dia di sini kan, ingkrah. Setelah ingkrah barulah bisa NM ini terhadap perkara ini ya melakukan gugatan ganti rugi. Yang digugat itu institusi Polri, kejaksaan itu yang digugat itu. Tapi kalau yang saya lihat yang sekarang lagi beredar di media belum menyangkut ke sana, tapi itu terpisah. Ada yang dianggap menurut pengacara atau NM ini yang dimana ada perjanjian mereka, perjanjiannya yang dipenuhi oleh RG. Isi perjanjiannya kita tidak tahu, tapi dasar hukumnya begitu. Ada wan prestasi, ada perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak yang tidak terpenuhi. Misalnya sudah ditentukan waktunya, nilainya, tapi sudah tercapai tapi tidak dipenuhi, dan nilainya pun tidak dipenuhi misalnya sebagian atau seluruhnya. Itu saya lihat yang masuk dasar hukum mereka sesuai dengan gugatan wan prestasi saat ini yang telah didaftar mungkin beberapa minggu yang lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan akan sidang pertamanya akan dimulai pada tanggal 28 bulan 5 2025 ini. Jadi intinya Abang belajar di sana hukum perkara kasusnya LP itu sebenarnya ada dugaan keyakinan dari pihaknya Nikita bahwa dia tidak masuk substansi P21 karena akhirnya menggugat Raja Gasis. Itu saya bilang tadi, itu tidak masuk, tidak bisa disatuin. Beda konteks itu. Beda konteks. Masalah kalau dia bukan masalah dia yakin atau tidak yakin, masalah gugatan itu tidak P21 bukan. Yang jelas gugatan ini laporan Nikita Mirzani ditahan saat ini NM ini adalah terhadap ada laporan polisi daripada RG. Itu sekarang berproses. Tapi sekarang gugatan wan prestasi ini tidak ada hubungannya dengan tidak ada konteks hukumnya dengan sana. Ini ada konteks hukum tersendiri. Ini masalah perdata. Masalahnya gugatannya ada wan prestasi gitu. Jadi wan prestasi yang dimana kita belum lihat. Tapi kalau memang dia gugat wan prestasi, tentu mungkin ada perjanjian yang disepakati mereka terhadap business seeker ini, yang mana RG ini tidak memenuhi perjanjian tersebut maupun sebagian keseluruhan. Itu yang masalah gugatan yang on prestasi sekarang. Namun kan kemarin media mempertanyakan alasan dia menggugat, memang perkara P21 dia nggak mau bahas. Iya. Kan itu proses sedang berjalan. Iya. Namun dalam proses kata bahasa dia menggugat ini karena dia merasa dirugikan selama berapa bulan tidak bekerja, tidak menafkahi anak, lepas dari anak, dan di situ juga poin benang merahnya bahwa saat kata pemerasan orang yang sudah ditransfer 2M, ya kan ada kata pemerasan yang di posisi itu. Bisa dijelaskan analisa sedikit untuk perkara kasus ini? Nah, jadi kalau secara konteks hukum pidana kan itu laporannya. Kalau masalah prestasi kan memang laporan langsung masuk ke PN ini. Namun memang ini ada keterkaitan. Tapi dalam ada keterkaitan. Kalau memang itu argumentasi gugatannya, makanya digugat 100 miliar karena dianggap
NM ini selama di penjara tidak bisa melakukan aktivitas kegiatannya untuk mata pencaharian, tidak bisa mengurus anak, itu bisa saja diajukan sebagai dasar hitungan daripada akibat kerugian yang timbul gitu kan, yang timbul akibat daripada laporan itu. Tapi kalau berbicara dari sisi hukum pidana, itu kan bagian daripada konsekuensi daripada perbuatan hukum pidana kan gitu. Kadang harus dipahami ya. Kalau hukum pidana itu, kalau terbukti seseorang itu dinyatakan melakukan suatu perbuatan hukum pidana, maka konsekuensi hukumnya adalah tahanan badan, hukuman badan ini, di penjara sekian tahun kan gitu. Tapi kalau masalah perdata, apalagi ini jelas prestasi, kalau misalnya mereka bisa membuktikan, mengargumentasi gugatannya, konsekuensi hukumnya adalah ganti rugi terhadap nilai materi terhadap sesuai dengan gugatan itu. Jadi ganti rugi materi ini yang ini denda hukumannya dihukum terbukti. Misalnya nih hakim melihat setelah menerima dan mempertimbangkan, melakukan pertimbangan dengan pertimbangan bla 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 kan, maka terbukti ini adalah prestasi kan gitu, mengakibatkan kerugian terhadap si penggugat, maka akan dihukum membayar sekian kan gitu. Biasanya memang ya biasanya ya kalau melakukan usaha gugatan itu biasanya harus berbarengan dengan dimohonkan sita jaminan terhadap aset daripada, kalau ada aset daripada si tergugat gitu. Kita kan belum tahu ini, karena kita tidak lihat materi gugatannya apakah ada dimohonkan sita jaminan terhadap asetnya RG ini atau tidak, kita tidak tahu. Tapi kalau misalnya pun tidak diajukan permohonan sita jaminan, kalau nanti misalnya terbukti dikatakan memang gugatannya ini bisa dikabulkan dengan pertimbangan-pertimbangan, sekalipun tidak ada misalnya langsung diajukan sita jaminan, nanti setelah ingkrah dia bisa masukkan permohonan tersendiri terhadap untuk supaya terlaksana ini isi gugatan ini kan, isi putusan ini misalnya, supaya terlaksana dia masukkan tersendiri permohonannya supaya disita asetnya ini misalnya kan gitu. Karena kalau tidak kan itu cuma di atas kertas doang kemenangan. Pertanyaan analisa hukum, kalau nanti gugatan diterima atau enggak, terutama dugaan diterima, berkas kasus LP dia hilang dong kalau dia merasa tidak bersalah dalam gugatan itu. Tidak, itu tadi yang kita jelaskan kan beda konteks ini. Ini gugatan prestasi ini yang penggugat ini harus buktikan bahwa si tergugat ini RG ini ada benar-benar prestasi terhadap kesepakatan mereka, janji yang ada di dalam sepakat bersama. Itu terkait tentang nilai materi, itu di materi ini kan perdata kan, bukan prestasi kan. Jadi ini tidak ada terlalu berhubungan secara langsung terhadap saat ini yang NM ini ditahan, tidak ada hubungannya langsung kan gitu. Kalau tadi kan saya bilang ada hubungan langsung ya. Kalau dia lakukan gugatan terhadap yang dia tahan ini, kalau apabila dia yang ditahan sekarang ini sampai nanti di dalam persidangan, kalau sampai nanti dalam persidangan dinyatakan tidak terbukti nih dan dibebaskan demi hukum, dia terbukti, dia bisa gugat terhadap ini, gitu. Prosesnya ya kan? Oh bukan, ini beda, ini jadi ini tersendiri ini, tapi tersendiri. Tiga instalasi itu kejaksaan sama kepolisian ada sangkut pautnya juga. Nah, jadi kalau masalah dia gugat misalnya instansi kepolisian dan misalnya kejaksaan, karena dia kan ditahan nih, tapi ternyata pengadilan mengatakan itu tidak terbukti dibebaskan, ya dia ada kerugian di dalam ditahan itu, dia bisa gugat, gitu. Jadi Abang memandang ini dalam posisi gugatan dia poinnya belum tepat dong. Kalau yang sekarang ini tepat saja, karena apa? Ini kan nggak terlalu berhubungan sini, karena ini prestasi kan, harus pahami dulu. Jadi ada suatu perjanjian mereka ini secara perdata yang tidak terpenuhi, itu yang digugat di sini prestasinya. Masalah dampak kerugiannya itu argumentasi hukumnya lah nanti. Nanti majelis hakim mempertimbangkan itu gugatan materialnya itu berapa, ya nanti kan hakim itu kan masih dalam proses ya, tergantung. Kalau perdata itu kan tergantung mereka bisa saling membuktikan, dia argumentasikan di gugatannya harus dibuktikan.
Tergugat juga mengargumentasikan bagaimana, dia harus buktikan juga jawabannya itu, ya kan. Nanti hakim kan ini kan harus diperiksa bukti-buktinya, diperiksa saksi-saksinya. Nanti hakim kan meneliti, mencermati daripada kedua pihak dan melakukan menimbang dengan dasar-dasar pertimbangan hukum yang dari mana, baru memutuskan, kan gitu kerja fungsi di dalam gugatan ini perdata ini. Kita geser dengan kata topik uang prestasi yang digugat oleh PH dan kita ini juga masih dipertanyakan dugaan P21. Bisa dianalisa lagi apakah nanti juga akan tepat P21 itu akan diterbitkan dan akan disidangkan dengan perkara ini. Kita menjadi yang masih dikatakan tanggal 22 Juni ya, kalau nggak salah itu terakhir untuk P21. Nah, Abang melihatnya gimana? Nah, jadi kalau tentang masalah P21 ini ya kan, tentu kan setelah kita kita ikutin dari tahap adanya laporan ya, dengan adanya laporan daripada RG ke NM ini ya kan, tentu setelah ada laporan ini, penyidik yang menerima laporan ini yang ditunjuk oleh menangani perkara ini oleh pimpinan di sana, misalnya DIR ya kan telah melakukan proses penyidikan dengan adanya ditingkatkan sebagai tersangka kan berarti udah masuk ke ranah penyidikan karena dianggap udah ada ditemukan unsur pidana di sana kan gitu. Apalagi kan udah ditahan ini. Ini kalau ditahan ini itu karena udah yakin penyidik itu ini sudah terpenuhi unsur pidananya. Itu satu. Dan alasan penahanan sesungguhnya sebenarnya adalah karena dianggap tidak kooperatif, karena dianggap dapat menghalang-halangi lantaran persidangan, makanya ditahan kan gitu. Nah, sekarang setelah dari hasil beberapa ditentukan sebagai tersangka kan itu harus ada gelar perkara yang digelar dulu itu. Setelah digelar, dianggap telah ditemukan unsur pidananya ada 2 alat bukti, maka mereka ini kirimkanlah ke kejaksaan, itulah P18. Terus jaksa setelah mendengar perkara ini kan meneliti, mengamati, mencermati apakah memang sesuai dengan berkas yang dikirim oleh penyidik ini sudah memang terpenuhi unsur pidananya untuk dilanjutkan misalnya untuk disidangkan sebagai terdakwa dia. Ya tentu kalau jaksa misalnya yang meneliti dan memeriksa perkara ini dilihat masih ada beberapa hal yang perlu untuk melengkapi misalnya sebagai terpenuhi unsur pidana ini, mereka biasanya lakukan P19. P19 itu dikembalikan berkasnya ya kan, dan dengan berdasarkan petunjuk, biasanya petunjuknya lengkapi ini atau tolong periksa ini supaya lengkap gitu kan. Nah, itu dilaksanakan lagi oleh penyidik. Setelah dilaksanakan dikirim lagi berkas itu. Ya kan? Setelah dikirim berkas itu lagi ke kejaksaan, tentu JPU yang menangani perkara ini memeriksa lagi, balik lagi, diteliti lagi. Kalau dianggap memang sudah unsur pidana yang terpenuhi 2 alat bukti untuk disidangkan, maka jaksa penuntut umum menyatakan berkas sudah lengkap, maka diterimalah berkas ini, dikatakan penerimaan berkas P21 tahap 1. Maka setelah itu jaksa memerintahkan lagi kepada penyidik segera limpahkan orangnya, terlapornya. Itulah dikatakan P21 tahap 2. Ya kan? Berarti setelah P21 tahap 2 artinya ranah perkara ini udah masuk di ranah kejaksaan. Maka mereka melakukan suatu dakwaan untuk persiapan persidangan. Ya kan gitu prosesnya. Setelah lakukan persidangan, ya situlah banyak terjadi proses, harus diperiksa dulu para saksi-saksi fakta. Mungkin kalau ada ahli periksa, ya kan, diperiksa lagi pelapor yang diduga ada korban gitu kan. Jadi semua ini sebelum ingkrah semua kan masih azas praduga tak bersalah kan masih berlaku, kecuali sudah dikatakan terbukti dan sudah ingkrah, itulah makanya udah jadi beradilah statusnya itu dari terdakwa jadi terpidana. Akhirnya terpidana tadinya ditahan dia misalnya di rutan atau di tahanan Polda, terjadilah setelah dia terpidana dia, maka ditahanlah di lembaga permasyarakatan untuk dibina kan gitu. Ya, tapi kan ada dugaan juga kalau duit sudah dibalikan 3,5 M itu dalam proses ini nggak mungkin bisa ya. Ini kita bicara pidana ya. Jadi
pidana, hukum pidana ya, hukum pidana terhadap hal pemerasan begini, penyelesaian sesungguhnya sesuai dengan aturan undang-undang, penyelesaian perdata bukanlah menghilangkan perbuatan pidana. Karena perbuatan pidana itu adalah perbuatannya yang dipidana. Perbuatannya itu terjadi. Tapi kalau pun ada misalnya ada itu pengembalian, karena mungkin ada tiket baik, itu mungkin jadi ada pertimbangan majelis hakim untuk meringankan saja itu, meringankan. Jadi poinnya gitu ya, kalau Ya, dugaan sudah membalikan 3,5 M, Ya. namun proses hukum pidana tetap berjalan. Berjalan. Nah, nanti pengadilan juga bisa menetapkan ada hukuman yang bisa meringankan dia. Ya, meringankan terhadap hukuman badannya. Itu. Jadi biasanya itu pertimbangan. Jadi, itulah makanya majelis hakim ini kan menimbang, kan putusan kan menimbang, kan begitu selalu di putusannya. Menimbang, yang memberatkan, yang meringankan. Ini salah satu yang meringankan lah itu dengan adanya pengembalian uang itu. Tapi